Sahabat Kontan, tahukah sahabat Kontan di rumah, jika usaha catering tidak melulu hanya untuk keperluan hajatan atau memenuhi kebutuhan diet. Di daerah Jakarta ada usaha catering khusus untuk program hamil, ibu menyusui dan masa kehamilan. Namanya Mami Moy. Usaha ini didirikan oleh Citra Destianti Rahajeng yang ada di Jakarta yang menyediakan menu-menu khusus untuk promil, ibu menyusui dan juga ibu hamil. Seperti apa ceritanya? Kita langsung saja ke dalam untuk menemui beliau. Halo Mbak. Hai. Baik. Yuk, masuk. Episode kali ini kita akan membahas catering untuk mendukung program hamil, ibu hamil, dan menyusui. Kira-kira seperti apa ya usaha catering ini? Kita kepoin yuk. Oke Mbak, sebenarnya membedakan dari catering lain nih, menu sehat atau apapun dengan menu-menu promil, menu-menu ibu hamil dan menyusui ini apa sih? Apakah kita menu hari ini A, B, C langsung kita pesan atau seperti apa Mbak sebenarnya? Untuk catering kita memang agak sedikit khusus ya. Jadi sebelum orang memesan itu biasanya kita selalu menanyakan ada kendala dalam kesehatannya atau tidak. Jadi harus dikonsultasikan dulu. Nanti biasanya mereka juga kalau misalkan sudah membawa cek lab, itu mereka akan memberikan kepada kita untuk dicek lagi nih kira-kira ada makanan nggak yang menjadi pantangan mereka. Nah, si pantangan tersebut menjadikan dasar untuk menu. Seperti itu. Jadi tidak langsung, Mbak aku pesen hari ini, langsung datang menu yang sesuai hari itu enggak ya? Enggak. Jadi Kecuali kalau dia memang tidak memiliki pantangan. Kalau dia tidak memiliki pantangan berarti kan dia bisa bebas ya untuk produk yang dia makan gitu. Tapi ada konsultasi ya sebelum ininya? Ya ada. Seperti apa Mbak proses konsultasinya? Artinya memang tadi ya cek lab, kemudian apakah program hamil, kebutuhannya gimana tuh? Kita mereka kontak dengan admin, itu nanti kita akan menanyakan programnya mau ikut yang mana, apakah yang bumil atau program hamil atau IVF atau PCOSK atau endometriosis atau misalkan dia ada kista yang lain-lain. Nah itu bisa kita tanyakan dulu, dan setelah mereka memberitahu kita, biasanya kita juga akan bertanya apakah ada referensi dari dokter, apakah sudah ada saran dari dokter, seperti misalkan yang tadi saya sebutkan, apakah ada cek labnya, atau misalkan diberikan notes oleh dokternya tidak boleh makan ini, makan itu. Nah itu yang nanti akan dijadikan bahan acuan kepada kami. Setelah mereka mengisi form, nanti akan kami diskusikan juga dengan dokter Obgyn dan juga dengan dokter gizi kami. Jadi memang terpantau ya pemirsa ya, seperti apa kandungan kesehatannya, kandungan nutrisi yang dibutuhkan ya, betul ya, sekali. Karena setiap orang berbeda ya kebutuhannya. Betul. Misalkan seperti ini, yang ini ada pantangan no kuning telur, berarti kita hanya menggunakan putih telurnya saja. Kemudian ini dia tidak menggunakan tepung. Seperti yang kita lihat di sini ada penggunaan produk tepung. Nah di menu yang ini dia berbeda, kita masakan sendiri, tidak menggunakan tepung. Kemudian untuk yang lainnya ada juga yang no mentah. Untuk yang no mentah ini kita tidak menggunakan sayurannya. Jadi tanpa sayuran dan benar-benar hanya yang produk matangnya saja. Di catering kita menyediakan dengan berbagai macam pantangan yang disesuaikan dengan kondisi customernya. Lalu bagaimana ya kisah Mbak Citra membuka usaha Mami Moy ini? Nah Mbak, Mami Moy sendiri itu sebenarnya apa sih gitu, dan catering yang spesifik seperti apa yang Mbak tujukan Mbak Citra? Jadi Mami Moy itu catering yang khusus untuk fertility. Meskipun ada juga kita catering untuk healthy-nya, untuk dietnya juga ada. Tapi memang awal mulanya itu kita pertama kali itu untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan kemudian berkembang menjadi catering untuk program hamil. Itu kepikirannya gimana sih Mbak sampai kepikiran khusus untuk yang program hamil, menyusui dulu yang hamil, menyusui itu gimana tuh kepikirannya? Karena waktu pas kehamilan itu banyak banget nih teman-teman aku ngalamin susah makan. Ya kan, susah makan, malas masak, tapi mereka juga takut untuk jajan di luar gitu. Dan mereka bukan diet,
mereka hanya menjaga asupan makanan mereka dengan jumlah kalori yang tepat gitu. Jadi aku kepikiran, wah kayaknya ini bisnis yang menguntungkan ya, karena kan setiap orang selalu ingin memiliki anak dan sampai kapanpun nggak ada yang berhenti nggak mau punya anak gitu. Jadi ini akan selalu ada. Jadi memang permintaan market ya. Ya betul. Artinya untuk kebutuhan asupan, kadang-kadang ya tadi males masak, Mami Mo ini menjawab dengan oke, saya kasih catering nih, kita Ya. ada menu-menunya gitu. Seperti apa sih Mbak, misalnya apa yang membedakan menu antara catering biasa dengan catering yang untuk hamil, ibu hamil menyusui ini apa sih? Biasanya tuh sebenarnya dari nutrisinya ya, lebih dari nutrisinya, dari jumlah kalorinya juga, sama dari masing-masing. Mungkin kalau dilihat sekilas itu menunya sama-sama aja, tapi isinya mungkin yang akan berbeda gitu. Misalkan untuk yang lagi program hamil, mereka lebih banyak asam folatnya gitu. Nah sementara untuk yang bumil apa bedanya? Ya sebenarnya sama aja, tapi biasanya kalau yang program hamil kan ada ditambah pantangan-pantangan lainnya. Nah kalau untuk yang lagi bumil itu biasanya pantangannya menyesuaikan dengan pantangan ibu hamil gitu. Sementara kalau lagi busui gimana? Oh oke, berarti yang harus ditambah itu adalah asupan yang bisa menambah kualitas ASI-nya. Seperti itu. Berarti Mbak Citra punya apa ya, keahlian seputar nutrisi. Apa latar belakangnya apa nih Mbak sekolahnya, atau mungkin ikut kursus atau seperti apa Ya, nih? aku ikut kursus sih, ikut course aja gitu. Aku ngambil course yang khusus untuk mengenai fertility atau mengenai asupan kandungan ibu hamil dan juga untuk program kehamilan gitu. Karena kalau basic pendidikan aku sih ya jauh ya. Aku jurusannya public relation. Tapi memang aku suka banget masak, aku suka banget makan, dan aku concern banget dengan hal ini. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk course di luar negeri lah ya, di online. Jadi aku ngambil kayak kuliah online ya gitu, yang mungkin hanya setahun. Marketing yang Mbak lakukan apa nih, memperkenalkan bahwa ini kan khusus ya cateringnya ya. Ya. Apa yang dilakukan, bentuk marketingnya kayak apa? Kalau bentuk marketingnya sih masih melalui sosial media ya. Untuk sampai saat ini adalah sosial media, terus kemudian dari mulut ke mulut juga. Kemudian ada sih beberapa saya pasang iklan gitu. Cuman memang banyaknya itu memang dari mulut ke mulut sih Mbak. Oke. Jadi ngaruh ya media Ya, sosialnya ya. betul. ininya. Nah dari sisi menu, kurang lebih udah punya berapa menu yang pernah digarap nih Mbak? Oh ya, tahun berapa persisnya berdiri? Tahun 2014. 2014. Ya, 2014 sampai ke sekarang berarti udah sekitar 9 tahun ya. Alhamdulillah kemarin saya ngitung-ngitung sih kurang lebih ada sekitar 35.000. 35.000 ibu-ibu yang sudah mengikuti program di kami. Aku seneng banget gitu ya, karena wah nggak disangka ya 35.000 loh. Responnya seperti apa Mbak setelah mereka merasa apa ya dengan program hamil terutama, apakah memang ada impact? Bukan kita secara langsung bahwa ini akan jadi langsung hamil ya Mbak Iya, betul. Kita edukasi itu lagi ya, bahwa memang ini mendukung nutrisi. Ya, mendukung nutrisi gitu, karena kan segala sesuatunya itu metabolismenya itu kan harus baik ya gitu. Insya Allah kalau metabolismenya itu baik, otomatis gitu ke masalah fertility-nya juga akan membaik, dan kita berusaha untuk memperbaiki hal itu, mendukung ya. Ada yang langsung telepon Mbak, alhamdulillah atau puji Tuhan hamil gitu. Alhamdulillah, itu merupakan suatu kebahagiaan ya kalau buat aku ngedengar ada orang yang bisa terbantu. Walaupun mungkin nggak mesti gara-gara catering aku, itu memang benar-benar kuasa Tuhan ya. Tapi aku ngerasa ikut senang bisa menjadi bagian daripada cerita indah mereka, yang apalagi kalau udah 12 tahun, 15 tahun mereka, Mbak, alhamdulillah gitu, aku ikut catering Mbak nih selama, biasanya ada yang ikut sampai 6 bulan, ada yang ikut 1 tahun. Jadi benar-benar memperbaiki pola makannya gitu. Saat memperbaiki pola makannya kan otomatis nih semua yang ada di dalam tubuh itu juga akan berubah metabolismenya gitu. Boleh tahu Mbak, sebulan tuh atau seminggu lah rata-rata ada berapa pemesan atau berapa pack gitu? Kalau per minggu itu karena kita spesial ya, jadi benar-benar membutuhkan ketelitian. Jadi aku sendiri juga membatasi ya. Untuk per minggu itu kita membatasi 150 customer. Membatasi Betul. ya, karena membatasi. memang detil ya ini ya. Karena detil. Jangan sampai ketuker ya, karena Iya, ada yang betul. mengurangi bawang goreng aja Iya, ada ya. ada goreng bawang goreng, ada yang nggak mau pakai kuning telur, ada yang nggak mau pakai putih telur, ada yang nggak mau pakai tepung, ada yang nggak mau goreng. Banyak deh Mbak. Banyak ya requestnya ya.
Jadi sebelum kita pesan tuh harus request dulu dan menceritakan kebutuhan dan kondisi Iya kita betul. ya. Jadi harus konsultasi dulu lah ya istilahnya gitu. Pertama juga untuk kita biar bisa tahu juga karena tiap-tiap orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau yang mereka bisa makan itu ya kenapa nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan oh nggak bisa Mbak, menurut dokternya nih saya nggak boleh makan makanan yang hijau, misalkan ada kekentalan darah gitu, atau misalkan ada yang aduh saya nih ada endometriosis, oh berarti nggak boleh makan, mengurangi daging merah, mengurangi seafood seperti itu. Dari harga Mbak, dari harga mulai dari berapa nih sampai berapa? Kalau sekarang harga itu kita dimulai dari 250.000. 250.000 Iya. untuk Untuk yang paket anak, kita ada paket anak juga. Terus kemudian ada yang paket untuk bumil itu start from dari 400-an. Kemudian untuk yang PCOS itu start from dari harga 500 itu per apa Mbak? per 5 hari. Per 5 hari ya? Ya betul, Senin Itu sampai dapat Jumat. Makan Dapat beda-beda isi paketnya. Jadi itu tuh disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya. Kayak misalkan untuk pasien PCOS itu mereka biasanya lebih butuh olive oil. Biasanya kita ada vitamin-vitamin lainnya. Sementara kalau untuk yang paket IVF itu kita ada isinya itu ada telur ayam kampungnya, kemudian ada vitamin D3-nya juga, kemudian ada kapsul albusmin juga atau albumin karena itu kan tinggi protein ya, bagus untuk yang lagi program hamil juga. Terus kemudian ada snacknya juga, ada buahnya juga. Kalau untuk paket ibu hamil ada jusnya juga gitu, jadi tergantung ya ininya ya. 9 tahun menjalankan usaha ini, pasang surutnya kayak apa, kemudian lempeng-lempeng nggak sih atau seperti apa, ceritakan suka dukanya kayak apa sih gitu. Kalau up and down dalam usaha itu menurut saya ya inilah usaha gitu. Tapi ya kita tetap harus kreatif, kita harus tetap semangat. Mungkin yang perlu kita ingat itu adalah awal kita mendirikan usaha ini niatnya apa sih gitu. Niat saya ingin bisa membantu semua ibu-ibu yang sibuk kerja tapi kebutuhan kalori dan vitaminnya juga terpenuhi. Pengen ngebantu orang yang lagi program hamil. Alhamdulillah kalau bisa sampai mereka berhasil gitu. Nah itu yang harus saya ingat. Saya awal pertama kali berdiri ini bukan cuma sekedar mencari keuntungan, tapi saya juga pengen membantu. Nah itu yang bikin saya lebih ngerasa kuat ya. Saat saya lagi down atau seperti kemarin-kemarin gitu kan, itu lagi pandemik itu kan semua usaha bisa dibilang drop ya gitu. Nah itu usaha yang saya lakukan adalah dengan saya membaca testimoni dari semua customer saya. Saya mengulang lagi, merefresh lagi perjalanan saya dari nol sampai ke titik ini tuh sudah seperti apa sih, apa saja yang udah saya lakukan. Saat saya membuka testimoni, oh ternyata banyak orang yang pada seneng ya, kebantu loh dengan adanya si catering ini. Nah itu yang bikin saya terus semangat gitu. Jadi memang satu tidak melulu soal bisnis, tapi Ya. memenuhi kebutuhan nutrisi dengan, tapi sisi lain membaca peluang juga ya Mbak ya. Ya. Nah itu jadi tips buat para pelaku usaha yang mau usaha bisa lihat peluang terdekatnya apa dulu nih. Ya, kebutuhan. mungkin di sekeliling kita nih apa nih yang dibutuhkan gitu. Misalkan lagi yang lagi dibutuhkannya jus gitu mungkin. Nah, itu bisa juga gitu. Ingat nggak Mbak, modal pertama awal berapa? Atau cukup peralatan di dapur karena itu sistem PO atau gimana? Iya betul. Kalau saya pribadi cukup peralatan di dapur ya. Karena kan kita sistemnya itu adalah kita buka PO. Customer mendaftar, customer bayar. Berarti modal awalnya itu hanya untuk bayar gas, mungkin beli beras, sama bahan baku yang secukupnya gitu. Kayaknya sih nggak terlalu mahal ya, anggaplah paling hanya dibutuhkan modal sekitar 1 juta rupiah. Dan itu bisa langsung balik modal ya? Iya, saat itu juga langsung balik modal. Begitu customer bayar ya ke kita itu langsung balik modal. Luar biasa nih, jadi membaca peluang dan ini modalnya nggak terlalu besar ya usaha ini ya. Betul. Dan selama masih tidak ada larangan untuk hamil, Ini usaha masih bisa ini jadi masih prospek. jalan. Sambil melihat peluang-peluang yang lain, Iya. sambil melihat bagaimana tantangan bisnis di seputar lingkup bisnis dari penyediaan catering khusus ibu hamil ini ya Bu. Iya, betul. Oke, Mbak Cindra makasih banget ya atas waktunya ya. Sama-sama. Nah, demikian tadi liputan kami di Mami Moy, sebuah perusahaan catering yang ada di Jakarta yang menyediakan menu-menu untuk program hamil, ibu hamil, dan menyusui. Semoga kisah dari owner Mami Moy bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode konten selanjutnya. Bye-bye!